Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nona Balawala, NIM 2024720022. Saya dari jurusan PGSD. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter bagi warga negara dan memiliki hak dan kesadaran mencintai bangsa dan negara. Ada dua istilah pendidikan kewarganegaraan, yaitu civic education dengan citizenship education. Ini memiliki makna dan persamaan yang sama, yaitu bagaimana untuk membentuk pendidikan dan karakter bagi warga negara yang baik. Yang pertama, civic education, di mana bentukan dan karakter bagi warga negara melalui jalur lembaga seperti sekolah. Sedangkan citizenship education membentukan dan karakter bagi warga negara melalui jalur lembaga seperti keluarga, media sosial, komunitas, sekolah, maupun organisasi dan media-media lainnya. Pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu yang wajib dalam sebuah negara, terlebih negara yang demokrasi. Sebagaimana disampaikan International Commission of Bursite, bahwa salah satu syarat dasar pemerintahan yang demokrasi di bawah rule of law adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Alasan utama pembentukan sistem pendidikan nasional adalah kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan. Makna pendidikan kewarganegaraan menurut Kolisin 2000, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidik politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang semuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ada juga menurut pandangan Syabariyah 2012 mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal sebagai program pendidikan untuk membangun karakter warga negara dengan tujuan akhir agar ia menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, materi berupa berpengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara dan materi pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Yang kedua, bersifat interdisipliner. Yang ketiga, bertujuan membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Makna pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu keikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Ada juga isi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pengetahuan kewarganegaraan yang berkaitan dengan isi atau yang seharusnya warga negara ketahui. Yang kedua, civic skill atau keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Yang ketiga, sikap kewarganegaraan berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara. Yang berikut, pribadi warga negara. Yang pertama, ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Yang pertama, civic confidence, di mana warga negara memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri. Yang kedua, civic competence, warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu. Yang ketiga, civic commitment, warga negara memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi bagi warga negara yang berkomitmen. Pada akhirnya, warga negara yang memiliki pengetahuan,
sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Berikut tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, supaya warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kedua, warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan. Yang ketiga, warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif. Warga negara menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta yang baru, gagasan baru, serta tata cara hidup yang baru. Agar menjadi warga negara dapat berperan serta dalam proses pembuatan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar dan spesialis. Warga negara memiliki kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain, serta dukungan untuk perdamaian dan kerjasama. Baik, itu saja yang sedikit saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.